In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours. My motto. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester dengan judul Tren Isu Keperawatan Gerontik dengan dosen pengampu Nurse Michelle Gairupan, Eskap MKAS. Di Amerika Serikat, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28%. Pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Fakta, Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari populasi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Asas, pendekatan, dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Yang pertama, asas menurut WHO 1991 adalah to add life to the years that have been added to life. Dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Yang kedua, asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Pendekatan. Menurut WHO 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Menikmati hasil pembangunan, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Lansia turut memilih kebijakan, memberikan perawatan di rumah, pelayanan harus dicapai dengan mudah, mendorong ikatan akrab antara kelompok antar generasi. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan, yaitu peningkatan, pencegahan, diagnosis dini dan pengobatan, pembatasan kecacatan, serta pemulihan. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia adalah dengan cara sebagai berikut. Mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, mau menerima keadaan sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama, olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih, berhenti merokok dan minuman keras, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan, memeriksakan kesehatan secara teratur. Menyampaikan pesan bahagia. B. Berat badan berlebih dihindari. A. Atur makanan yang seimbang. H. Hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikut nasihat dokter dan perawat. A. Awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Preventif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut: konseling, berhenti merokok dan minum alkohol, dukungan nutrisi, exercise, keamanan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, screening, pemeriksaan rektal, mamogram, pap smear, gigi, mulut, dan lain-lain.
Melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat, mencegah cacat bertambah dan ketergantungan, serta perawatan terhadap tahap 1, perawatan di rumah sakit, 2, rehabilitasi pasien rawat jalan, 3, perawatan jangka panjang. Jenis pelayanan pencegahan tersier: mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dengan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis, misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin, mendukung usaha dan mempertahankan kemampuan berfungsi. Diagnosa dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan atau KMS, lansia memanfaatkan buku kesehatan pribadi atau BKP, serta penandatanganan kontrak kesehatan oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, wawancara masa-masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minum beralkohol. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot dan penglihatan serta pendengaran dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol dan tumor. Pemeriksaan status mental dan psikologis. Status mental terdiri atas pengkajian memori, perhatian, orientasi, komunikasi, dan perilaku. Pemeriksaan status fungsi tubuh, apakah mandiri, kurang mandiri, dan ketergantungan. Pelaksanaan tim rehabilitasi atau petugas medis, paramedik, dan non-paramedis. Prinsip pertahanan kenyamanan lingkungan, istirahat dan aktivitas mobilisasi. Pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernapasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial, dan komunikasi. Upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keturunan atau demensia.